Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang bilangan pecahan. Nah, untuk bentuk umum dari bilangan pecahan itu sendiri adalah bisa kita tuliskan seperti ini. Ada A per B dengan B-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, untuk pecahan sendiri yang atas ini kita sebut dengan pembilang, yang bawah ini kita sebut dengan penyebut. Nah, untuk bilangan pembilang dan penyebutnya atau A dan B-nya itu adalah bilangan bulat. Jadi tidak boleh bilangan yang lain. Nah, untuk bilangan pecahan ada beberapa bentuk. Nah, yang pertama yang sering kita lihat adalah pecahan biasa. Nah, pecahan biasa itu adalah dilihat di pembilang dan penyebutnya ini. Nah, nilai dari pembilangnya itu selalu lebih kecil dari penyebutnya. Nah, ini 1, ini 2, berarti yang atas sini itu selalu lebih kecil atau lebih rendah dari penyebutnya yang bawah ini. Nah, untuk pecahan campuran itu terdiri dari bilangan bulat depan ini dan bilangan pecahan. Nah, jadi bedanya seperti itu ya untuk bilangan pecahan biasa dan pecahan campuran. Untuk pecahan desimal itu dipisahkan dengan tanda koma. Nah, seperti contohnya 0,4 dan 3,25. Kemudian kita punya persen. Persen itu adalah per 100. Nah, simbolnya seperti ini. Nah, ini ada contoh 10% dan 2%. Nah, untuk per mil hampir sama seperti persen, cuma kalau persen per 100, per mil itu adalah per 1000. Nah, simbolnya seperti ini. Ini 2 per mil, 15 per mil. Untuk operasi hitungnya ada 4. Untuk yang pertama ada penjumlahan, itu syaratnya harus sama penyebutnya. Jadi yang bawah ini nanti harus sama, yang bisa dioperasikan harus sama ya. Kalau tidak sama berarti harus kita samakan terlebih dahulu. Untuk pengurangan sama syaratnya seperti penjumlahan, penyebutnya harus sama. Untuk perkalian tidak harus sama, jadi penyebutnya berbeda diperbolehkan. Untuk perkalian itu sendiri nanti yang kita operasikan yang pembilang dengan pembilangnya, jadi penyebut dengan penyebutnya, jadi yang atas dikali dengan atas, bawah dikali dengan bawah. Untuk pembagian nanti kita balik yang belakang ini dan tandanya yang semula bagi berubah jadi kali. Nah, jadi yang bawah ini nanti dibalik, yang pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilangnya. Terus kalau sudah bentuk kali seperti ini, nanti tinggal kita operasikan seperti aturan untuk perkalian yang tadi. Untuk lebih jelasnya nanti kita langsung masuk ke contoh saja. Untuk contoh yang nomor 1, dia diminta untuk mengurutkan bilangan dari yang terkecil. Yang A, dia bentuknya adalah pecahan biasa. Nah, jadi kalau seperti itu, biar kita bisa mengurutkan dari yang terkecil, berarti harus kita samakan penyebutnya. Nah, untuk yang pertama, kita lihat yang A. Yang pertama, pecahan yang pertama itu adalah 5 per 12. Nah, yang kedua ini adalah 3 per 4, 1 per 4, dan 5 per 6. Nah, penyebutnya adalah 12, 3, 4, dan 6. Nah, berarti penyebut gabungannya adalah 12. Cara mencari penyebut gabungan adalah kita mencari KPK-nya. Nah, KPK kemarin sudah dipelajari di pertemuan selanjutnya, jadi nanti bisa dilihat lagi pembelajaran yang kemarin. Nah, ini sudah 12, jadi tidak kita ubah kembali. Terus yang 2 per 3, nah kita harus jadikan 3 ini menjadi 12. Nah, berarti biar jadi 12, 3-nya itu dikali berapa? Kalau cara cepatnya adalah 12, kemudian dibagi 3, terus dikali atasnya ini 2. Nah, kalau caranya yang kemarin di SD, itu biasanya seperti ini. Jadi 3 dikali berapa hasilnya 12. Nah, berarti 3 dikali 4. Berarti atas juga harus kita kalikan 4. Berarti kita peroleh
2 dikali 4 adalah 8. Seperti itu. Untuk yang 1/4, biar jadi 12, 4 biar jadi 12 kita kalikan dengan angka 3, berarti atas di sini juga harus kita kali 3, berarti 1 dikali 3 adalah 3. Kemudian ada 5/6. Nah, kita jadikan 12 juga penyebutnya. Nah, berarti 6-nya dikali berapa? Hasilnya 12 dikali 2. Berarti 5-nya juga harus kita kali 2. Nah, kita peroleh 5 dikali 2 adalah 10. Nah, kita lihat. Nanti ini semuanya sudah sama ya. Ini 12, ini 12, ini 12, ini juga 12. Kalau kita mau mengurutkan dari yang terkecil, berarti kita lihat pembilangnya itu mulai dari yang terkecil juga. Berarti yang ini, nah berarti ini yang pertama. Kemudian 5-nya, berarti di sini ini ya. Kemudian 8-nya. Yang ketiga, nah yang terakhir adalah yang ini, keempat. Jadi urutannya adalah 1/4. Jadi kita kembalikan ke bilangan aslinya. Kemudian 5/12. Kemudian 2/3. Yang terakhir adalah 5/6. Seperti itu. Untuk yang nomor 2, untuk yang B itu adalah bilangan desimal. Kalau desimal itu berarti tidak perlu kita ubah, cukup kita lihat saja. Dituliskan dulu di sini bilangannya ada 2,5, kemudian ada 0,2, ada 1,6, ada 1,15. Nah, yang kita lihat pertama adalah yang di depan tanda koma. Nah, karena dia mintanya yang paling kecil, urutan dari yang terkecil, berarti kita urutkan dari yang terkecil. Jadi ada 2, ada 0, ada 1, ada 1. Nah, nanti kalau sama baru kita lihat setelah tanda komanya. Nah, untuk yang pertama, yang terkecil adalah otomatis 0,2. Nah, kita langsung tuliskan saja ya. 0,2. Kemudian kita lihat yang terkecil selanjutnya adalah 1. Ini juga 1. Nah, di sini ada 6, di sini ada 15. Nah, yang kita perhatikan satu angka belakang koma saja, berarti ini 6, ini 1. Nah, berarti lebih kecil yang mana? Yang 1 ya, berarti otomatis selanjutnya adalah 1,15. Nah, kemudian otomatis selanjutnya 1,6. Nah, dan yang terakhir adalah yang ini, 2,5. 2,5. Untuk yang C itu berbeda semuanya. Jadi ada di sini ada pecahan, ada persen, ada desimal, ada pecahan campuran. Kalau yang ini tadi pecahan biasa. Nah, berarti harus kita samakan
bisa pecahan, bisa desimal, bisa pecahan campuran atau persen, tapi kita ambil yang paling gampang adalah kita ambil desimal. Nah, berarti kita ubah semuanya menjadi desimal. Untuk yang pertama ada 1/2. Nah, kita mengubah menjadi bentuk desimal adalah caranya penyebutnya kita jadikan kelipatan 10. Nah, yang paling dekat dengan 2 adalah 10. Nah, kemudian sama seperti tadi atasnya itu 2 dikali berapa biar hasilnya 10? 5. Nah, berarti atas juga harus dikali dengan 5. Nah, 1 kali 5 adalah 5. Nah, kemudian bisa kita tuliskan desimalnya adalah, kita lihat di bawah ini 10, nolnya ada 1, otomatis kalau nolnya 1, di belakang koma ada 1 angka, karena ini cuma 1 angka, berarti bisa kita tuliskan 0,5. Nanti kalau di sini 100, berarti 0,05. Kalau di sini nanti angkanya misalnya 25, berarti ya 2,5, seperti itu. Sudah desimal ya ini ya. Terus kemudian ada 10%. Nah, persen itu adalah per 100. Berarti bisa kita tuliskan 10/100. Nah, karena di bawah ada 2 angka 0, berarti belakang koma ada 2 angka. Di sini ada 10. Nah, kita tuliskan dulu 10 di sini. Kita hitung dari belakang sini 2 angka, 1, 2, berarti komanya otomatis di sini. Nah, ini adalah 0, 0,10. Kemudian ada 5,5. Nah, ini sudah desimal, jadi tidak perlu kita ubah lagi. Ada 3/4. 3/4. Nah, ini karena ini pecahan campuran, harus kita ubah dulu jadi pecahan biasa. Nah, caranya adalah mengalihkan ini ya, 4 kali 3, ini tandanya kali. Kemudian nanti hasilnya dijumlahkan dengan yang atas sini. Nah, kemudian ini dijumlah. 4 kali 3 itu 12, 12 ditambah 3 adalah 15. Jadi 15 per penyebut awal ini, jadi per 4. Nah, setelah itu kita ubah seperti tadi, kita ubah jadi desimal. 4 itu kalau 10 tidak bisa, jadi kita ambil kelipatan selanjutnya yaitu 100. Nah, 4 dikali berapa hasilnya 100? Nah, dikali dengan 25. Otomatis yang atas itu juga harus kita kali dengan 25. Nah, 15 dikali 25 berapa? Kita punya 3, 7, 5. Nah, kemudian kita ubah desimal jadi koma. Nah, berarti kita lihat bawah ini ada 2 angka 0, berarti nanti belakang koma ada 2 angka. Kita tulis terlebih dahulu 3, 7, 5. Nah, kita hitung dari belakang seperti tadi. Ada 2 angka, berarti ada 5 sama 7, otomatis komanya di sini. Nah, tinggal kita urutkan dari yang terkecil pakai urutan desimal seperti tadi. Berarti kita lihat depan koma ya. Yang pertama ini 0, ini 0, ini 5, ini 3. Berarti yang paling kecil adalah yang depannya 0, tapi di sini ada 2, ada 0,5 dan 0,10. Nah, kita lihat belakang koma di satu angka saja, berarti ini 5, ini 1. Jadi yang paling kecil adalah yang ini. Otomatis yang pertama, kemudian ini yang kedua, kemudian yang ketiga ini 3 ya, berarti ini yang ketiga, dan yang terakhir adalah ini yang 5,5. Tinggal kita tuliskan urutannya. Dikembalikan ke bentuk awal, jadi yang 0,10 ini adalah 10%, berarti kita menuliskannya 10
10%. Kemudian ada 0,5 itu adalah 1/2. Kemudian ada 3,75 adalah 3/4. 3/4. Nah, kemudian yang terakhir adalah yang desimalnya, jadi 5,5. Nah, ini ya, seperti itu. Itu untuk mengurutkan bilangan. Nomor 2 itu menghitung operasi bilangan pecahan. Yang pertama ada 2/7 dijumlahkan dengan 3/7. Kita tulis dulu soalnya di sini. 2/7 ditambah 3/7. Nah, kita lihat tadi kalau untuk penjumlahan, kita lihat dari penyebutnya apakah sudah sama. Kalau sudah sama berarti tinggal kita operasikan yang atas, yang pembilangnya. Ini karena ini 7, ini 7, udah sama, berarti tinggal kita jumlahkan yang atas ini. Nah, 2 dengan 3 tinggal kita jumlahkan, jadi kita punya 5. Kemudian penyebutnya tidak dijumlahkan ya, jadi tidak boleh di 7/7. 14 seperti itu tidak boleh, jadi langsung kita penyebutnya punya 7, seperti itu. Karena 5/7 ini sudah tidak bisa disederhanakan, berarti berhenti sampai di sini. Gampang sekali kalau untuk penyebutnya sudah sama. Yang B, nah ini penyebutnya berbeda, ada 1/4 ditambah 2/3. Nah, karena ini belum sama, harus kita samakan dulu. Ini ada 4, ada 3. Nah, KPK dari 4 dan 3 itu adalah 12. Nah, berarti kita samakan 12, berarti ini nanti harus jadi 12. Kemudian yang belakang juga harus jadi 12. Nah, ini kita lihat 4 dikali berapa? Hasilnya 12, kita kali dengan 3. Otomatis atas juga harus kita kali 3. Nah, berarti kita punya 1 dikali 3 adalah 3. Berarti bisa kita tuliskan di sini 3. Kemudian yang ini 3 dikali berapa? Hasilnya 12, kita kali 4. Nah, berarti atas juga harus kita kalikan dengan 4. Nah, 2 dikali 4 adalah 8. Nah, karena ini sudah sama seperti yang nomor A tadi, tinggal kita operasikan yang atas saja. Jadi 3 tambah 8 adalah 11/12. Seperti itu. Yang C hampir sama seperti B, cuma ini bilangannya, operasinya adalah pengurangan. Nah, kita lihat 5/11 dikurangi dengan 7/9. Nah, cara mencari KPK yang paling cepat itu adalah kita kalikan penyebut-penyebutnya. Jadi di sini 11, di sini 9. Jika kalau untuk cara yang kemarin kan agak lama, jadi lebih cepatnya kalau kita mengalihkan saja. Jadi ada 11 sama 9, otomatis 11 dikali 9 adalah penyebutnya 99. Ini juga harus kita ubah jadi 99. Kemudian ini tadi 11 dikali berapa? Hasilnya 99. Tadi adalah dikali 9, berarti otomatis yang atas juga kita kalikan dengan 9. 5 dikali 9 adalah 45. Kemudian yang ini 9-nya dikali berapa? Hasilnya 99 kali 11 ya. Kemudian atasnya juga harus kita kalikan dengan 11. Nah, berarti 7 dikali 11 adalah 77. Karena penyebutnya sudah sama, kita tinggal mengoperasikan yang atas. Jadi 45 dikurangi dengan 77. Nah, ini bilangannya lebih kecil, yang belakang lebih besar, berarti otomatis nanti hasilnya adalah negatif. Menghitungnya tinggal 77 dikurangi dengan 45. Nah, itu kita peroleh 32/99. Apakah ini bisa disederhanakan?
Nah, kalau sudah tidak bisa berarti berhenti sampai di sini. Nanti kalau misalnya di sini bisa disederhanakan, kita sederhanakan sampai yang paling sederhana. Untuk yang D, kita punya perkalian ada 3/10 dikali dengan 5/9. Nah, kalau untuk perkalian tadi aturannya adalah kita kalikan atas dengan atas, jadi 3-nya dikali dengan 5, dan penyebutnya tidak harus sama ya, jadi ini berbeda, diperbolehkan kalau untuk perkalian. Jadi yang atas kita kalikan dengan atas, 3 kali 5 adalah 15, langsung saja. Kemudian yang bawah 10 dikali 9 itu adalah 90. Nah, ini bisa disederhanakan. Cara menyederhanakannya adalah dibagi dengan bilangan yang sama untuk pembilangan dan penyebutnya. Jadi misalnya dibagi dulu dengan 3. Nah, misalnya dibagi dengan 3. 15 dibagi 3, kita peroleh 5. Nah, kemudian yang bawah juga dibagi dengan 3, harus sama ya bilangannya ya. Jadi kita punya 9 dibagi 3, kita punya 3, berarti 30, tambahin 01. Nah, ini masih bisa disederhanakan lagi, jadi kita bagi lagi, bisa dibagi dengan 5. Nah, yang bawah juga harus dibagi dengan 5. Nah, kemudian kita hitung, 5 dibagi 5 adalah 1. Nah, berarti kita tuliskan 1/30 dibagi 5, kita punya 6. Nah, karena ini sudah 1/6, sudah bentuk yang paling sederhana. Seperti itu. Untuk yang E, nah kita punya pembagian ada 3/7 dibagi dengan 9/14. Nah, seperti aturan pembagian yang tadi sudah dituliskan, kalau untuk pembagian yang belakang, yang bilangan pecahan belakang ini dibalik. Jadi yang depan tetap ya, berarti 3/7. Nah, 3/7 dikali dengan yang penyebut jadi pembilang jadi penyebut. Jadi dikali dengan 14/9. Nah, dibalik tandanya berubah jadi kali. Kemudian kita hitung, kalau perkalian tadi kan atas dikali dengan atas, bawah dikali dengan bawah. Nah, 3 dikali dengan 14 kita peroleh 42. Kemudian yang bawah 7 dikali 9 kita peroleh 63. Nah, ini bisa kita sederhanakan, caranya kita bagi dengan bilangan yang sama. Misalnya kita dibagi dengan 3. Berarti bawah juga harus dibagi 3. Atas dibagi 3 dapatnya 14. Bawah dibagi 3 dapatnya 21. Nah, ini masih bisa dibagi lagi. Nah, bisa dibagi dengan bilangan 7. Nah, bawah juga harus kita bagi dengan 7. 14 bagi 7 kita peroleh 2. Nah, bawah dibagi 7 kita peroleh 3. Nah, 2/3 adalah bentuk yang paling sederhana. Seperti itu. Gampang sekali ya. Nah, ini. Nah, sekian pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.